2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Dahsyat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul penyembahan yang menghadirkan Tuhan, kunci kehidupan diberkati. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sedang membaca satu bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang tabut Allah. Ya, ini adalah satu, dapat dikatakan satu perangkat, ya, di kemah Allah, di kemah suci, dan kemudian menjadi perangkat di bait Allah. Ya, kita tahu bahwa di bait Allah atau di kemah suci itu ada beberapa barang. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, mulai dari pelataran ada mezbah korban bakaran. Ya, kemudian di ruang kudus itu ada meja roti sajian, ada kaki dia. Ya, ada barang-barang yang kalau kita perhatikan semua adalah barang-barang yang menunjukkan bahwa itu diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ada satu barang atau satu benda yang penting di dalam kemah suci atau bait Allah, adalah tabut perjanjian. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tabut perjanjian sedang berbicara tentang kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Kehadiran Tuhan ada di tabut perjanjian. Saya tidak mengatakan bahwa di mezbah korban bakaran Tuhan tidak hadir atau di kaki dia, tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa betapa pentingnya tabut perjanjian. Ya. Karena di situ Allah hadir. Dan kenapa Allah hadir Bapak Ibu Saudara? Karena dapat dikatakan itulah tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Ya. Nah, tujuan awal Tuhan ciptakan manusia, saya dan saudara, tujuan awalnya adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyatu dengan Tuhan, untuk menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Itu sebabnya orang percaya harus sadar ini, ya, bahwa kita betul-betul membutuhkan kehadiran Tuhan. Amin. Ya. Seringkali kita berpikir hal-hal yang lain di dalam gereja atau dalam diri orang percaya itu penting. Saya percaya ada hal-hal yang penting, tetapi sebenarnya sesuatu yang paling penting adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu akan membuat perbedaan. Ya. Saya ingat mertua saya, Bapak Ibu Saudara, beliau suami istri adalah pendeta senior di gereja kami, Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia. Beliau adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia membangun 4 gereja besar untuk GKPMI. Ya, satu di Ternate, satu di Sorong, satu di Manado, dan sekarang satu di Halmahera di Jailolo. Gereja-gereja besar. Ya. Nah, dia belajar dalam kisah hidupnya. Tahun 80-an, saudara-saudara, kalau saudara yang sudah mungkin seumuran saya tahu dengan jelas tahun 80-an. Ya. Tahun 80-an itu mulai bangkitlah apa yang disebut dengan gerakan pujian penyembahan. Saya mengikuti seminar dari seorang misionaris PhD dari Amerika. Dia orang misionaris sidang Yamadala.
Dia berkata bahwa tahun 80-an itu bangkitlah apa yang disebut dengan gerakan pujian penyembahan dari Australia. Ya, apa yang dimulai dengan Hillsong, ya. Nah, waktu gerakan pujian penyembahan itu masuk ke Indonesia, padahal Hillsong itu sidang jemaat Allah, ya. Waktu masuk ke Indonesia, sidang jemaat Allah Indonesia ini kiblatnya Amerika, ya, karena banyak misionarisnya Amerika. Nah, waktu masuk di Indonesia, sidang jemaat Allah belum membuka diri untuk pujian penyembahan, padahal yang terjadi di Australia sidang jemaat Allah. Tapi GBI itu membuka diri. Dan tahun 80-an GBI dipakai Tuhan luar biasa di Indonesia, ya, karena membuka diri kepada gerakan apa yang disebut dengan pujian penyembahan. Kenapa, saudara? Karena saya percaya bahwa pujian penyembahan bukan pelengkap di dalam ibadah, ya. Tapi itu adalah kebutuhan kita orang percaya. Amin. Ya. Dan saya percaya bukan saja di gereja, tapi ini harus menjadi gaya hidup kita. Ya, dimanapun kita berada, di rumah kita harus menyadari kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan bagaimana Tuhan hadir? Ya, Alkitab mengatakan, Mazmur mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas pujian orang Israel. Artinya Tuhan hanya hadir waktu saya dan saudara tahu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya dalam beberapa bulan belakangan ini Tuhan membawa saya untuk berbicara tentang kebenaran ini. Maka saya memberi seminar di daerah, karena saya melihat cenderung, ya, di daerah juga begitu. Saya tidak tahu Jakarta, tapi cenderung kalau seminar pujian penyembahan itu hanya pelayan altar saja, yang seperti hanya pelayan altar yang butuh. Padahal harusnya, ya, kita semua butuh pujian penyembahan. Amin. Kita semua perlu. Itu sebabnya orang banyak hamba Tuhan berkata, ya, yang dipakai Tuhan dalam berbicara pujian penyembahan berkata bahwa seringkali worship leader, singers itu dibebankan untuk bagaimana membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Sebenarnya itu salah, saudara. Ya. Karena harusnya saudara setiap hari harus masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau saudara sudah setiap hari masuk dalam hadirat Tuhan, datang di gereja, mau worship leader seperti apa, pemain musik seperti apa, saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Amin. Karena saudara sudah menjadikan itu menjadi gaya hidup. Amin. Ya. Bahkan ada ungkapan mengatakan apa yang terjadi di kamar doa saudara itu menentukan apa yang terjadi waktu saudara di mimbar. Ya. Khusus buat orang pelayan altar atau worship leader, ya, harus menjadi gaya hidup. Kalau tidak, engkau akan sulit di depan sini. Ya, dan engkau tidak perlu paksa orang. Ya. Nah, kita kembali kepada apa yang saya ingin tekankan tentang Obed-Edom. Ya, kalau kita lihat dari namanya, dia ini sebenarnya bukan orang Israel. Ya. Ya. Tetapi Alkitab dengan jelas menceritakan kepada kita bahwa yang luar biasa adalah tuh waktu tabut itu ada di rumah Obed-Edom orang Gad itu, Tuhan memberkati Obed-Edom. Karena Tuhan hadir di situ, Tuhan ada di situ. Nah, kembali kepada mertua saya. Mertua saya, ya, kalau kita tahu juga orang-orang Pentakosta dulu-dulu, ya, beliau dalam pelayanannya tahun-tahun 80-an itu pelayanan atau gerakannya juga ada gerakan pelepasan dan sebagainya. Nah, ada satu kejadian, mertua saya satu waktu ini kejadian di Sorong. Satu waktu dia angkat air terlalu banyak, kemudian dia saraf terjepit dan beliau kesakitan, ya, tidur salah, bangun sakit, semua sakit. Ya, bahkan diceritakan mertua saya, bapak mertua saya sentuh tempat tidur aja dia kesakitan, saking pekanya dengan apa yang terjadi. Jadi sangat menderita. Nah, mertua saya seorang Pentakosta, jadi dia tengking, dia usir kuasa penyakit, tidak sembuh-sembuh sampai kecapean. Nah, waktu itu tengah malam, karena mama mertua saya tidak bisa tidur, jadi bapak mertua saya juga tidak bisa tidur. Ya, akhirnya dia tengking ulang-ulang, tidak terjadi apa-apa. Kemudian Tuhan dorong, dia mulai memuji menyembah Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan. Tahun 80-an. Ya.
Kalau dulu orang sidang jemaat Allah, sidang jemaat Allah dengan Kalvari itu Bapak Ibu Saudara, katanya bersaudara. Jadi itu lagu-lagu gerejanya itu kidung-kidung kesukaan, ya. Nah itu seperti nyanyian rohani biasa dulu-dulu itu ya. Nah jadi dia tidak biasa dengan pujian penyembahan, tapi malam itu dia mulai menyanyi menyembah Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian mama mertua saya mulai tidur dan tenang dan tidur sampai pagi, bangun sudah sehat. Amin. Karena kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Amin. Amin. Ya. Kalau Tuhan hadir, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Kalau saudara membaca di dalam ayat sebelumnya, 2 Samuel 6 ayat yang kedua, di situ dikatakan, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubi. Jadi nama tabut itu adalah Tuhan semesta alam bertakhta di atas kerubi. Tuhan ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa waktu tabut itu ada di rumah Obed-Edom, sesuatu mulai terjadi. Tapi saya percaya yang membuat perbedaannya bukan tabut itu, tapi penyembahan yang dilakukan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pada pagi hari ini. Penyembahan yang menghadirkan Tuhan, kunci kehidupan diberkati. Karena kehadiran Tuhan itu kebutuhan terbesar kita. Amin. Amin. Kehadiran Tuhan itu kebutuhan terbesar kita. Seringkali kita berpikir, wah Pak Pendeta, kebutuhan terbesar saya adalah uang, Pak. Kalau saya ada uang, saya pasti bahagia. Saya mengatakan, kalau uang membuat orang bahagia, para artis sudah orang yang paling bahagia. Betul? Saya pernah, mungkin generasi muda tidak tahu, tapi Michael Jackson, King of Pop. Saya ingat dia diwawancarai dan dia ditanya, apakah engkau adalah orang yang paling bahagia karena kesuksesan, kepopuleran, kekayaan? Dan dia jujur, dia tidak bahagia. Dia berkata, waktu saya ada di panggung dan konser, saya merasa saya betul-betul raja. Tapi kalau saya pulang ke kamar saya merasa saya kesepian. Dan kita tahu bahwa dia mati oleh karena overdosis obat. Ya. Kenapa? Karena kekayaan, kepopuleran bukan kunci. Ya. Ya, pangkat bukan kunci. Ya. Ya. Kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan. Amin. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Tadi saya sudah katakan, Tuhan menciptakan kita itu untuk tujuannya bukan untuk kawin, saudara-saudara. Kawin itu, ya, itu prioritas berikut. Tapi tujuan utamanya adalah teman sekutu. Itu sebabnya kitab Kejadian mengatakan bahwa pada waktu petang Allah berjalan. Itu yang Allah lakukan. Tiap kali waktu petang Allah datang berjalan, bersekutu dengan Adam. Ya. Itu sebabnya waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan Allah datang, Alkitab mengatakan dia memanggil Adam, Adam, di manakah engkau berada? Bukan Allah tidak tahu di mana Adam berada. Allah tahu. Allah sudah tahu apa yang terjadi. Tetapi dia ingin menyatakan kepada Adam bahwa engkau harus sadar bahwa engkau membutuhkan aku. Amin. Amin. Engkau harus sadar bahwa aku adalah teman sekutumu. Dan seorang pendeta yang dipakai Tuhan, ya Pak Pendeta Rahmat Manulang, dia berkata, seringkali kita berkata bahwa Allah itu sempurna, itu benar, ya. Tetapi dia berkata, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang kurang dalam diri Allah, yaitu teman sekutu, yaitu teman bersekutu dia. Itu sebabnya dia mencari manusia, ya.
Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23, boleh ditampilkan. Yohanes 4 ayat 23. Di situ dengan jelas Yesus bicara bahwa saya dan saudara sedang dicari Tuhan. Yohanes 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Amin. Allah mencari kita untuk kita kembali. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Jadi saudara diciptakan ini untuk memuliakan Tuhan. Amen. Itu sebabnya penyembahan adalah kebutuhan terbesar saya dan saudara. Ya. Kalau kita tahu ini dan kita jadikan ini menjadi sesuatu yang paling penting, yaitu setiap hari kita bangun, kita mulai setiap hari dengan penyembahan yang sungguh-sungguh sampai engkau merasakan kehadiran Tuhan, maka hidupmu akan berbeda. Amin. Amin. Kalau engkau merasakan kehadiran Tuhan, waktu engkau berangkat kerja, engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Amin. Ya. Tapi seringkali lucu, kita lebih suka dengan hal-hal yang kelihatannya sia-sia. Ya. Contohnya ini dunia sekarang di mana-mana. Yang TikTok, orang bisa melihat TikTok berjam-jam. Ya. Tapi untuk bersekutu dengan Tuhan 1 jam itu setengah mati. Betul? Ya. Bahkan kalau nyanyi lama orang sudah mengeluh. Ya, orang sudah mengeluh. Padahal yang kita butuhkan itu apa? Apa kita lebih butuh TikTok atau kita lebih butuh Tuhan? Ya. Saya kadang-kadang orang bilang mesti membuat pilihan. Ya. Contohnya seperti tadi pagi, tadi malam saya karena jelek-jelek begini, tapi saya YouTuber juga, saudara-saudara. Maksudnya ada channel YouTube saya. Ya. Tadi malam saya upload video, dan karena paket dan paket saya mau hari kemarin terakhir, jadi dia berat sekali. Akhirnya saya tidur sekitar jam 1:30. Tapi jam 3 lagi kaget bangun karena sudah upload video di YouTube. Nah, saudara, kemudian pagi secara fisik saudara tidurnya tidak betul. Pagi kan butuh tidur, saudara. Tapi saya selalu berkata kepada diri saya seperti begini: saya lebih butuh tidur atau saya lebih butuh Tuhan? Ya, coba setiap kali saudara diperhadapkan dengan dua pilihan, saudara lebih butuh Tuhan atau butuh tidur? Ya, seringkali saudara, mungkin orang berkata, Pak Pendeta tidak mengerti. Saya harus banting tulang, harus putar otak. Ya. Itu sebabnya banyak kali kita kena flu tulang, ya, pusing 7 keliling. Karena kita merasa bahwa itu yang kebutuhan penting. Padahal kalau engkau memulai hari itu dengan Tuhan, engkau akan berjalan dengan kehadiran Tuhan. Amen. Itu yang terjadi dengan Obed-Edom. Kalau saudara teliti pasal 6, 2 Samuel pasal 6 ayat yang ketiga, tabut Tuhan ini sudah ditempatkan di rumah Abinadab sebelum. Ya. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa waktu di rumah Abinadab tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi di rumah Obed-Edom sesuatu terjadi. Amen. Kenapa? Saya percaya Obed-Edom dan keluarganya setiap pagi mereka menyembah Tuhan. Setiap pagi mereka menghadirkan kehadiran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan Allah mulai bekerja di dalam keluarga itu. Sesuatu yang besar mulai terjadi karena Tuhan hadir. Amin. Amin. Kalau Tuhan hadir, mujizat bagi Tuhan itu sepele. Amin. Kenapa waktu Yesus ada di bumi?
Saya khusus pelayanannya 3 tahun 6 bulan. 3 tahun setengah. Ya, 3 tahun 6 bulan. Ya, 3 tahun 6 bulan. Begitu banyak mujizat terjadi. Amin. Karena dia hadir. Waktu dia bertemu dengan orang yang kekurangan, dia berkati. Dia ketemu dengan orang yang mati, dia bangkitkan. Dia ketemu dengan orang yang sakit, dia sembuhkan. Amin. Kalau Tuhan hadir, dan kita tahu bahwa ini adalah kebutuhan terbesar kita, maka saya percaya hidup kita tidak sama lagi. Yes. Hidup, kebutuhan bukan main game, anak-anak muda. Ya. Seringkali kita, ini refreshing Pak Pendeta, tapi mainnya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Itu bukan kebutuhan, itu sudah kejahatan. Ya. Betul nggak? Bukan itu. Nah, saya tidak bicara pendeta dan pelayan, semua kita. Ya. Bukankah kita semua butuh Tuhan? Amin. Engkau suami, engkau butuh Tuhan. Ya. Betul? Engkau ibu, engkau butuh Tuhan. Engkau anak muda, engkau butuh Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, promosi bagi Tuhan itu sepele. Ya. Amin. 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 Karena kita butuh Tuhan. Ya. Itu yang dibuktikan dengan Daud. Ya. Saudara kalau baca 1 Samuel pasal 16-17, saudara akan menemukan permulaan Daud mulai muncul. Tapi kalau saudara tahu dengan baik, Daud orang tertolak. Bayangkan ada orang besar, Samuel, yang adalah orang yang punya 3 jabatan. Hanya 2 orang, Yesus dan Samuel. Yaitu dia hakim, dia imam, dia nabi. Datang di rumah mereka, rumah Isai, rumah Daud. Kok Daud disuruh jaga kambing domba yang Alkitab berulang-ulang mengatakan 2-3 ekor, bukan 2-3 ribu ekor. 2-3 ekor, artinya sekitar 5 ekor kan? Ada orang penting datang di rumah dan dia disuruh jaga. Artinya kalau orang Manado bilang ngana usah di sini, ngana di belakang, ngana nggak penting, pasti ngana tidak dibutuhkan di sini. Tapi Tuhan menemukan hati Daud. Amin. Amin. Hati yang menyembah. Ya. Ya, hati yang menyembah. Dia boleh ditolak oleh orang tua, ditolak oleh saudara-saudara, dianggap enteng, dianggap remeh. Tapi Tuhan dari surga lihat, Yes. Daud menyembah. Amin. Kebutuhan terbesar kita bukan promosi. Kebutuhan terbesar kita Tuhan. Amin. Karena kalau ada Tuhan, promosi itu gampang. Ya. Betul? Ya. Saudara yang dipromosikan di kantor, hidup dengan Tuhan, Amin. intim dengan Tuhan. Amin. Maka saudara akan kelihatan berbeda. Yes. Belajar dari Yusuf, yang berbeda. Ya. Waktu Firaun lihat, dia berbeda. Ada roh Allah. Amin. Apa yang orang lihat dari kita? Jangan orang lihat dari kita yang kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, hidup tidak bahagia, tidak diberkati. Ya. Kenapa? Karena kita masih jalan dengan luka-luka batin kita. Kita belum dipulihkan. Di mana tempat pulih paling baik? Di hadirat Tuhan. Amin. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, promosi itu gampang. Amin. Amin. Samuel sendiri hampir salah mengurapi orang, tapi Tuhan tidak pernah salah. Yes. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bilang, bukan mereka yang aku pilih, karena Tuhan lihat hati. Mungkin engkau terluka, engkau kecewa, engkau terluka oleh suamimu, engkau kecewa dengan hidupmu, tapi engkau masih punya hati kan? Hati itu pakai untuk mengasihi Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Amin. Tunjukkan itu dengan kerinduanmu setiap hari. Amen. Menyembah Tuhan. Amin. Tiap hari menyembah Tuhan. Tiap hari menyembah Tuhan. Sehingga kita akan selalu bilang, kenapa hidup tidak diberkati? Yang memberi berkat itu siapa sih? Tuhan. Ya. Ya. Sehingga kan kita carinya berkat, bukan cari si pemberi berkat dan sumber berkat. Sehingga kita jadi kecewa. Ya.
Itu sebabnya Gilbert bilang banyak orang kecewa dan akhirnya kecewa. Kita kecewa karena kita salah. Kebutuhan kita terbesar adalah cari Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dengan Daud? Ya, dia dipanggil, kemudian dia diurapi, tapi tidak langsung punya posisi, saudara. Masih tetap dianggap enteng, masih tetap ditolak. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Kalau engkau dekat dengan Dia, tidak ada jalan yang bisa, tidak ada pintu yang bisa menghalangi engkau. Tidak ada penghalang yang bisa menghalangi engkau. Tuhan akan mulai mengangkat engkau. Tuhan akan mulai mempromosikan engkau. Tuhan akan mulai memberkati engkau. Tuhan akan membuat hidupmu menjadi berbeda. Amin. Kalau engkau jadikan Tuhan kebutuhan terbesar. Berapa banyak di antara saudara yang mau berkata, Tuhan engkau kebutuhan terbesar saya pagi ini. Amin. Tuhan engkau kebutuhan terbesar saya. Amin. Jangan cari yang lain. Saya tidak mengatakan engkau jangan kerja. Engkau harus kerja, karena itu bagian dari tugas kita. Ya. Tapi Tuhan jadikan Dia kebutuhan utama. Apa yang terjadi dengan Daud? Kemudian dia dibawa ke istana. Di istana jalannya tidak mulus. Memang hidup ini di dunia seperti itu. Saudara dekat dengan Tuhan juga tetap ada musuh. Musuhnya mertua. Jadi kalau engkau masih punya mertua yang sayang, engkau bersyukur. Amin. Engkau punya potensi sukses lebih dari Daud. Ya. Amin. Tapi kalau mertua sudah sayang dan tidak sukses, itu keterlaluan. Ada yang salah. Daud berulang-ulang mau dibunuh mertua, tapi dia tetap mengasihi mertuanya. Dan Tuhan angkat dia. Dan kalau saudara baca Daud, luar biasa. Kenapa saya suka dengan Daud? Karena itu pelajaran hidup yang luar biasa. Saya berani berkata kita semua di sini lebih baik dari Daud. Artinya kita semua punya potensi untuk berhasil, diberkati, sukses itu lebih. Kenapa? Karena Daud bunuh orang. Daud rampas istri orang. Sudah kan nggak pernah kan? Artinya sudah punya potensi yang lebih. Tapi kenapa Daud diberkati? Kenapa Daud diangkat? Karena waktu dia jatuh ke dalam dosa. Dalam Mazmur 51 ayat 11 dikatakan Tuhan, jangan ambil rohmu daripada. Amin. Karena dia sadar kalau tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, hidup ini percuma. Tanpa kehadiran Tuhan, hidup ini sia-sia. Kalau saudara lihat Daud, Tuhan angkat jadi raja. Dan kalau saudara baca terus kisah Daud, saudara akan kagum. Kenapa? Karena Daud diberkati. Bukan saja dirinya diberkati, rumah tangganya diberkati, keturunannya diberkati, sampai jauh, sampai kepada Kristus yang adalah keturunan Daud. Wow. Saudara tahu, ada 3 orang yang Tuhan berkata, aku berkenan kepada mereka, kepada dia. Yang pertama Henok, yang kedua Daud, yang ketiga Yesus. Daud masuk di orang yang Tuhan, dari mulut Tuhan sendiri Tuhan bilang, aku berkenan dengan dia. Kalau saudara baca Samuel 2 Samuel, saudara baca raja-raja, 1 raja, 2 raja-raja Tawari, selalu ada raja yang baik. Tuhan selalu berkata, dia menyembah aku, dia mengikuti aku seperti Daud. Daud menjadi model, Daud menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Bahkan sampai sekarang orang Israel masih kagum dengan Daud. Kenapa? Karena Daud tahu kebutuhan terbesar Tuhan. Ya. Kalau saudara suka dengar pendeta Chris Manusama, dia suka bahas penyembah. Dia berkata, saudara tahu waktu Daud bawa tabut, dia tidak masukkan tabut di kemah suci. Dia bikin kemah sendiri yang disebut kemah Daud. Harusnya Daud dibunuh, tapi Tuhan tidak bunuh dia. Kan kalau ibadah yang berbeda Tuhan marah kan? Tapi tidak. Kenapa? Karena Daud menemukan satu cara untuk menyembah Tuhan. Dia menyiapkan tim pemuji 24 jam, menyanyi setiap hari. Dia biayai, dia beri makan semua.
Dia membuat satu cara ibadah yang sampai sekarang. Jadi kalau saudara ada pujian penyembahan di gereja, jangan bangga. Daud sudah bikin itu ribuan tahun lalu. Betul? Daud diberkati Tuhan. Bahkan ada seorang pendeta bilang begini, saudara. Waktu orang buta di pintu Yeriko, waktu Yesus lewat, dia berteriak, "Guru, kasihanilah aku, Guru, kasihanilah aku, Guru, kasihanilah aku, Guru, kasihanilah." Yesus tidak menoleh. Tapi waktu dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," Yesus berbalik. Wow. Kenapa? Karena ada seseorang yang punya hati menyembah Tuhan. Ada seseorang yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan gereja, kebutuhan pelayanan, kebutuhan rumah tangga itu penyembahan, saudara. Karena kalau kita hidup dalam penyembahan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Itu sebabnya ada ungkapan yang mengatakan semua orang ada satu ruang kosong di dalam diri yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kekayaan tidak bisa, jabatan tidak bisa, kepopuleran tidak bisa. Ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Bagaimana kita mengisi itu? Dengan hidup dalam pujian penyembahan. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Engkau ada di dapur, Tuhan hadir. Engkau ada di kamar, Tuhan hadir. Engkau ada di toko, Tuhan hadir. Engkau ada di kantor, Tuhan hadir. Ya. Dan kehadiran Tuhan itu cukup bagi engkau. Amin. 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 Karena itu sebagai orang percaya, ya, yang sedang hidup di akhir zaman, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Ya. Dia sedang mencari penyembah. Dia sedang mencari engkau. Dan dia kalau temukan engkau, gampang bagi dia untuk berkati engkau. Gampang bagi dia untuk promosikan engkau. Karena dia Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, penyembahan di hadirat Tuhan kunci kehidupan diberkati adalah karena kehadiran Tuhan akan memanifestasikan kuasanya. Kalau Tuhan hadir, dia akan bekerja. Amin. Dia tidak akan menonton. Ya. Mazmur berkata bahwa Tuhan bertakhta di atas pujian. Kalau dia bertakhta di atas pujianmu di pagi hari, dan hari itu engkau tidak punya uang, apakah dia akan berkata, "Nah, sabar ya, di surga juga lagi inflasi"? Apa Tuhan bilang? Enggak. Enggak. Tidak ada pengaruh apa-apa di surga. Surga selalu punya persediaan. Amin. Tapi surga harus mendapatkan orang yang siap menerima berkat. Kenapa juga Tuhan tidak berkati kita? Karena kita belum siap, saudara. Kalau Tuhan berkati dan kita tidak sungguh-sungguh, malah menghancurkan kita. Betul? Artinya kebutuhan kita adalah Tuhan, adalah kehadiran Tuhan. Waktu Obed-Edom, tabut Tuhan ditempatkan di rumahnya, dan dia mulai menyembah Tuhan. Seperti tadi saya bilang, kenapa di rumah Abinadab tidak terjadi apa-apa? Karena saya percaya ada respon yang berbeda. Ya, Meleaki berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ya. Betul-betul beribadah, ya. Bukan sekedar rutinitas. Betul-betul rindu akan Tuhan, lapar akan Tuhan, sadar akan Tuhan segalanya bagi hidupmu. Kalau itu terjadi, saudara, saya percaya kuasanya akan dinyatakan. Amin. Amin. Tuhan akan mulai memanifestasikan kuasanya dalam hidup kita. Dia dapat mengubah kita. Ya, kalau Tuhan hadir, ya, saudara yang rendah diri akan menjadi percaya diri. Ya. Betul. Saya tidak perlu bicara orang lain, saya sendiri alami. Dulu saya orang yang paling rendah diri, ya, paling tidak percaya diri. Tapi waktu saya dekat dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan, sesuatu mulai berubah. Tuhan mulai mengubahkan hidup saya. Tuhan mulai bekerja dalam hidup saya. Tuhan mulai membuka pintu-pintu.
Karena kehadiran Tuhan pasti mujizat terjadi. Amin. Amin. Kembali kepada, kalau saudara membaca, boleh di dalam Yosua pasal 3 ayat 15. Yosua pasal 3 ayat 15. Boleh ditampilkan supaya kita baca sama-sama. Yosua pasal 3 ayat 15. Ini mereka mau menyeberang, orang Israel mau menyeberang sungai Yordan. Dan Alkitab mengatakan, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke ujung sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara lihat, waktu tabut itu ada, waktu mereka menginjakkan kaki, air itu sepak atau air itu terputus. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu sudah pasti ada dengan kuasanya. Amin. Tapi kita juga harus sadar, kalau saudara juga membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, saudara akan menemukan bahwa ada waktu di mana orang Israel bawa tabut, tetapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat, karena mereka tidak sungguh-sungguh. Artinya Tuhan mau supaya waktu kita menyembah Dia, kita juga hidup di dalam kekudusannya, takut akan Dia, penyerahan yang sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran. Dan waktu kita hidup dalam kebenaran, mujizat bagi Tuhan itu gampang. Amin. Amin. Saya suka dengan apa yang Trisman Usama katakan. Bagaimana mungkin engkau menyembah raja di atas segala raja dan engkau tidak dapat berkat raja? Itu artinya ada yang salah. Engkau jadi ajudan bupati saja, engkau pasti dapat fasilitas bupati. Betul? Betul tak? Ya. Engkau jadi ajudan seorang pengusaha kaya saja, engkau pasti diberikan sesuatu. Ya, fasilitas pasti. Artinya kalau kita menyembah raja di atas segala raja dan kita belum diberkati, artinya ada yang salah yang kita perlu perbaiki. Karena kalau Tuhan hadir, mujizat pasti jadi. Amin. Kalau Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kalau Tuhan hadir, gampang bagi Tuhan, bukan? Kalau Tuhan hadir, saudara perhatikan, Elia Tuhan suruh dia pergi ke tepi sungai Kerit 1 tahun. Ya, 1 tahun di sungai Kerit. Sungai Kerit adalah anak sungai dari sungai Yordan, sungai kecil. Di sana ada air. Tapi Alkitab mengatakan apa? Tiap hari pagi dan petang burung gagak bawa roti dan daging. Jadi tiap pagi dan petang itu Elia makan Burger King. Waktu Burger King masuk Manado, sudah orang antri sampai 1 kilometer, saudara-saudara. Jadi anak saya bilang, "Papa, kita pergi makan Burger King." "Ya, tapi Papa, antrinya jauh sekali." "Hai, kalau gitu tidak usah." Ya. Tiap pagi Alkitab mengatakan sudah terjadi kelaparan, betul? Pertanyaannya, burung gagak dapat roti dan daging dari mana? Hah? Dari mana? Jangan bilang dari surga, itu terlalu halu. Tuhan tidak selalu kirim dari surga. Dari mana? Burger King. Burger King belum buka. Tuhan kirim dari mana? Dari istana Ahab. Amin. Karena yang masih ada roti dan daging cuma di istana. Ahab itu sahabatnya Elia? Justru musuh. Kalau Tuhan mau berkati engkau, Dia bisa pakai musuhmu untuk memberkati. Amin. Jadi jangan batasi Tuhan. Yang ada Pak Pendeta, kita mau dapat dari mana? Engkau sedang batasi Tuhan. Ya. Engkau sedang batasi Tuhan. Ya. Ya. Dulu saya juga suka berkata ini, kemudian saya bertobat. Suka bilang begini, Tuhan kan tidak mungkin lempar uang dari langit. Betul, Dia tidak perlu lempar dari langit. Dia bisa lempar dari sekeliling.
Dan itu pernah terjadi. Ada satu anak Tuhan yang berutang cukup besar, dia berdoa, menangis, berdoa berhari-hari, menangis, berdoa berhari-hari, menangis. Mendadak ada bunyi di plafon dan jatuh. Dan waktu dia ambil, dia buka satu tas uang. Tuhan bisa lakukan itu? Banyak yang bilang tidak mungkin, masa Tuhan begitu. Enggak, itu yang membatasi engkau tidak lihat mujizat. Tuhan bisa lakukan. Amin. Ya. Ada banyak cerita yang saya baca dan saya bilang Tuhan dasar, Tuhan luar biasa. Ya. Ada seorang di Cina, saudara-saudara, di penjara, ditangkap pendeta. Ditangkap dan dia dimasukkan di satu gedung yang tertutup hanya pintu besi. Dan dia lapar, dia dianiaya sepanjang malam dan dia lapar. Dan yang muncul adalah, Tuhan, saya pengen makan apel. Tuhan pengen makan apel, tapi apel mau dari mana? Tapi Tuhan pasti bisa deh. Jadi dia sedang duduk di situ, karena semua dikunci semua. Pengen makan apel. Dan dia kaget, di bawah kakinya seperti ada gerakan gali. Ada sesuatu yang gali dari bawah. Dan gali-gali begini mendadak terangkat itu. Ya, lantai. Waktu terangkat, saudara, ada tikus. Di mulut tikus ada apel. Tadi malam kita agak sibuk dengan tikus di dapurnya. Ya, kakak. Sudah pernah lihat tikus baik? Tikus di tangan Tuhan dia jadi baik. Tuhan sudah buktikan dengan burung gagak di Alkitab. Burung gagak itu burung pemangsa, jenis burung pemangsa. Nggak ada burung gagak yang. Kenapa Tuhan tidak pakai burung merpati? Karena Tuhan ingin menunjukkan dia bisa pakai apa saja. Amin. Ya, benar. Persoalannya kita ada di hadirat Tuhan, dan bukan persoalan Tuhan bisa pakai apa. Ya, karena dia berjanji untuk memelihara kita. Amin. Artinya yang perlu kita lakukan adalah bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga manifestasi kuasanya mulai terjadi. Kelihatannya tidak ada jalan, kelihatannya tidak ada orang yang bisa tolong, tapi dia bisa pakai apa saja. Betul? Dia bisa pakai apa saja. Ada orang di Cina juga, dia di penjara. Penjaganya itu paling jahat di penjara itu, anak Tuhan. Dia tidak pernah, tiap kali datang dia kasih sup. Supnya berulang, tapi karena dia harus makan, dia makan. Satu hari dia bilang, Tuhan, saya pengen makan pisang, Tuhan. Pengen makan pisang. Tidak banyak pun, satu buah saja, Tuhan. Terus dia pikir, siapa yang mau apa? Karena kalau di Cina, anak Tuhan ditangkap atau pendeta ditangkap, tidak boleh ada yang kunjungi. Kalau engkau kunjungi, engkau ditangkap. Karena engkau pasti pengikut. Pasti engkau adalah anak Tuhan. Jadi tidak ada yang kunjungi. Jadi dia bilang, Tuhan, tidak usah satu sikap ya. Bahasa Indonesia. Satu sisi. Ya. Orang NTT juga bilang sisi, orang Manado. Kenal mereka bilang sikap. Satu sisi, saudara. Dia bilang, Tuhan tidak usah. Satu buah. Dan dia berdoa, saudara-saudara. Pagi hari mendadak pintu penjara terbuka dan penjaga ini lempar satu sisir pisang. Waktu pisang itu jatuh di depan dia, dia ingat ayat, Allah menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan Amin. 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 Tapi engkau harus ada di dalam hadirat Tuhan. Persoalannya bukan yang lain. Kebutuhan terbesar kita bukan yang lain, hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, engkau akan lihat mujizat mulai terjadi. Amin. Hal-hal yang baru mulai terjadi. Tahukah engkau, kata kreatif yang kita sering pakai untuk menggambarkan orang yang kreatif, itu berasal dari kata bahasa Inggris kreator. Kata kreator itu artinya pencipta. Orang yang dekat dengan kreator, pencipta, dia akan kreatif. Dan dia akan lihat mujizat Tuhan. Amin. 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 Dia akan lihat mujizat Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 12, saudara-saudara, dengan ayat 32, di situ dikatakan bahwa kalau Yesus ditinggikan, ia akan menarik banyak jiwa. Gereja ini mau menjadi gereja yang besar. Amin. Tinggikan Yesus di sini. Amin. Tiap kali ibadah, biar Yesus ditinggikan. Amin. Semua pelayanan
Jakarta, siapkan diri betul-betul sehingga hadirat Tuhan, orang baru sampai dia rasa Tuhan sudah ada. Amin. 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 Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan meninggalkan tempat ini. Ya. Amin. 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 Kalau Yesus ditinggikan, saya percaya kalau Yesus ditinggikan, dia juga akan menarik berkat. Amin. Amin. Ya. Karena dia mau supaya hidupmu memuliakan dia. Yes. Orang lihat engkau, orang akan berkata, wow, luar biasa dulu dia begitu, tapi sekarang apa sih? Oh, dia karena dekat dengan Tuhan. Sekarang dia rajin ikut Tuhan, betul-betul setia. Ya, kenapa? Karena waktu Tuhan hadir, kuasanya akan dinyatakan. Amin. Amin. Mujizat mulai terjadi, kreativitas dalam keluarga mulai terjadi. Tuhan mulai melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saudara berkata, dulu saya tidak bisa ini, tapi sekarang saya bisa ini. Ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir, dia akan ubah engkau. Amin. Yes. Kenapa hidupmu seperti hidup yang sia-sia, tidak berguna? Persoalannya bukan keadaan, tapi hubunganmu dengan Tuhan yang belum beres. Perlu membereskan hubungan, keintiman dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat perubahan yang terjadi. Biarlah kita sadar bahwa kita semua membutuhkan Tuhan. Kita semua rindu Tuhan hadir di rumah tangga kita, keluarga kita. Saya tidak mengatakan kalau Tuhan hadir semua menjadi sempurna. Enggak. Kita masih proses berjalan dalam iman. Tapi saya percaya akan sesuatu yang dahsyat mulai terjadi. Nah, saya akan mengakhiri dengan kesaksian kami keluarga. Juli 2019 kami keluar dari pengembalaan di Halmahera, dari Lorong. Dan kami pulang ke Manado, ada rumah puji Tuhan. Dan kami tinggal di sana. Dan beberapa bulan kemudian COVID jadi di Indonesia. Nah, saya memang dosen, tapi sekolah juga karena keadaan banyak sekolah murid minim. Jadi proses mengajar juga tidak jalan. Saya mengambil keputusan untuk jadi penginjil, tapi tidak bisa itu kemana-mana karena semua gereja ibadahnya tutup. Jadi saya dengan keluarga saudara jujur bingung secara manusia. Mau bikin apa? Ya, mau bagaimana? Tidak ada penghasilan. Ya. Tidak ada penghasilan. Ada 2 anak. Dan saudara tahu, saya dengan keluarga mengambil keputusan. Tiap pagi kami 1 jam cari Tuhan. Tiap pagi. Saya bilang, daripada coba waktu itu banyak orang menghabiskan waktu dengan nonton film Korea berseri-seri dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Padahal memberikan waktu 1 jam saja tidak bisa. Kami baca Alkitab setiap hari 1-2 pasal. Orang mulai baca saudara, lakukan itu sampai kami bisa mulai dari awalnya mulai dari Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Malaki. Sekarang sudah 2 Samuel ya. Kami keluarga mulai baca. Ya, saya tahu anak-anak saya, namanya anak-anak muda, duduk berjam 1 jam untuk menyanyi menyembah Tuhan. Itu berat, saudara. Nah, saya juga tidak pandai main gitar. Puji Tuhan Pak Gembala pintar main gitar. Saya main gitar, kalau sudah masuk minor sudah tidak tahu mau kembali di mana. Hilang arah sudah. Jadi saya bilang begini sudah. Tuhan memakai teknologi. Jadi kami mulai cari-cari, kami menemukan worship night, voice of worship. 1 jam menyembah. Dia tidak ada renungan, hanya menyembah 1 jam, tidak ada pujian. Menyembah. Kami pakai itu. Kami pakai itu tiap pagi. Dan tahukah saudara, Tuhan mulai buka jalan. Ya, terbuka kami ada cicilan rumah 1 bulan 2 juta. Tapi di situasi COVID tidak ada pelayanan, tidak ada sumber. Tuhan mulai berkati kami. Ya, seingat saya tidak tahu di Jakarta, tapi awal COVID itu bunga aglonema booming. Jadi istri saya mulai beli dan kami mulai jual. Kami jual, dari situ kami dapatkan berkat. Istri saya dia pandai merangkai bunga, dekorasi itu dia pandai. Tapi tidak tahu memasak, tidak tahu bikin kue. Tapi COVID mendorong dia untuk kreatif, bikin kue, bikin kelapa tarik, ya, bikin red velvet, ya. Padahal itu kan kue-kue mahal kan. Dia bikin pisang goreng saja angus kok. Faktanya kemarin dia goreng pisang angus.
mulai pesan. Tuhan mulai berkati kami dari situ. Sehingga kami bisa bayar cicilan rumah, kami bisa makan, bisa menikmati. Tuhan mulai berkati kami. Tuhan mulai berkati. Kalau Tuhan hadir, dia pasti berkati. Amin. Tuhan mulai berkati. Tuhan mulai promosikan. Tuhan mulai lakukan banyak hal dalam hidup kami. Karena itu kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Amin. Karena itu ambil komitmen, cari Tuhan. Ya, jangan bangun pagi-pagi sudah langsung cari HP. Kamu cari HP untuk. Jadi sekali lagi, saya ingin saudara, saya tidak mau maksud saudara sama dengan saya, tapi teknologi menolong kita. Mungkin saudara suara fals, biarkan dia menyanyi lebih kuat, saudara lebih pelan. Pakai speaker. Kan ada sekarang speaker kecil yang 100.000 sudah pakai sambung. Kan saudara menyembah. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan mendorong. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini saudara ikuti saya, enggak. Tapi Tuhan mendorong saya untuk, karena setiap kali kalau malam setelah semua kesibukan, malam saya tidak tahu bikin apa. Akhirnya saya ambil keputusan, saya 1 jam lagi setiap malam cari Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak perlu berdoa, hanya menyembah, memuji Tuhan. Berkata, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, engkau dasar. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kalau engkau berkata Tuhan terus menerus Tuhan baik, maka dia akan menjadi Tuhan yang baik buat engkau. Kalau engkau mengeluh, ya tadi kalau engkau memuji Tuhan, Tuhan bertata, betul kan? Kalau engkau mengeluh, siapa yang bertata? Setan. Waktu engkau mengeluh, dia akan terus mulu, terus salahkan semua, salahkan lingkungan, salahkan keadaan, dan engkau menjadi negatif. Tapi kalau engkau menyembah Tuhan, dan engkau mulai berkata, Tuhan engkau baik, engkau yang memberkati aku, engkau sumber berkat, tidak ada yang mustahil bagi engkau, maka mujizat mulai terjadi. Amin. Ambil keputusan untuk menyembah Tuhan tiap hari, ya, tiap hari menyembah Tuhan. Kalau engkau lakukan itu, engkau akan lihat sesuatu yang besar terjadi. Saya sudah mau mengakibat, saya ingin cerita satu cerita. Saudara mungkin pernah dengar tentang seperti John Wesley, Charles Wesley. Sudah pernah dengar cerita itu? Susanna Wesley, kalau tidak salah dia punya anak 11. Jadi kalau saudara masih punya anak 2 sudah stres itu keterlaluan. Dia punya 11. Suaminya meninggal. Dan apa yang dia lakukan? Tiap pagi dia siapkan anak-anaknya ke sekolah, dia masak. Jam 10 dia ambil selimut dan dia mulai menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Satu anaknya menjadi penginjil dunia, yaitu John Wesley. Satu anaknya menjadi pencipta lagu rohani besar di dunia, bernama Charles Wesley. Satu anaknya menjadi wakil presiden. Satu anaknya pemimpin universitas. Karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Kebangunan rohani itu bukan kau pergi di KKR Renat Bonke atau siapapun, Benhin. Kebangunan rohani itu adalah membangun mesbah dan mempersembahkan hidup setiap hari. Kebangunan rohani yang benar. Saudara lihat apa yang terjadi di Ashbury College di Kentucky, Amerika. Di Facebook sedang ramai itu, di mana sedang terjadi lawatan Tuhan di situ. Ada ribuan orang antre untuk datang di sana menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu tidak harus berteriak-teriak. Ada waktu berteriak, tapi ada waktu dalam keheningan yang kudus engkau menikmati hadirat Tuhan. Jadi nikmati setiap pagi. Saya percaya sesuatu yang dahsyat akan